selamat malam. Malam hari ini saya akan membicarakan atau ngobrol tentang botox. Botox itu sebenarnya merek ya. Jadi asal muasalnya kita sebut botox ini sebenarnya karena memang merek dagangnya itu toksin onabotulinum toksin A itu merek dagangnya yang pertama kali di-approve oleh FDA itu adalah merek botox. Botox ini dari Allergan ya perusahaannya. Jadi so far yang paling stabil, kemudian yang sudah bertahun-tahun sudah diuji, kemudian yang FDA proof itu ya merek botox ini. Tapi orang-orang kadang menyebut merek ini untuk menyebut tindakannya, injeksi botox, padahal sebenarnya itu injeksi onabotulinum toksin A. Jadi fungsinya apa sih botox itu? Botox itu sebenarnya untuk menghilangkan sebenarnya dia toksin ya. Toksin ini berfungsi untuk melumpuhkan otot. Sebenarnya dia itu melumpuhkan otot. Nah, kenapa jadi dipakai di berbagai macam indikasi? Itu karena bisa menghilangkan kerut-kerut yang timbul di wajah pada saat kita berekspresi. Contohnya dahi, tuh garis-garis ini kalau kita udah mulai kulitnya udah mulai nggak kencang lagi, mulai turun, mulai kendur, mulai saging, itu dia jadi kelihatan sedikit aja begini udah kelihatan garis-garis. Kadang-kadang kalau sudah parah bisa menetap, jadi tanpa dia angkat alis, tanpa dia ekspresi udah kelihatan garis-garisnya. Itu bisa dihilangkan dengan suntik botox. Jadi nanti botox itu akan disuntikkan di onabotulinum toksin A, itu akan disuntikkan beberapa unit di area dahi. Nah, selain dahi itu ada frontline. Jadi kalau kita mengunyitkan, nah gini, saya belum terlalu kelihatan, tapi kadang pada beberapa orang garis dua ini dalam sekali. Itu akibat orang itu terlalu sering mengenyitkan atau nyurang kalau orang Jawa bilang gitu. Jadi itu akan disuntik botox, itu juga akan relax nanti dia. Jadi begini. Jadi kita begini nggak bisa karena kekuatan ototnya sudah dilumpuhkan oleh onabotulinum toksin A tadi. Selain itu juga, nah kebetulan saya belum suntik botox. Kalau ketawa nih, garis-garis di sudut mata, biasanya usia timbul garis-garis ini di atas umur 35 tahun lah. Tapi kadang pada beberapa kasus misalnya kulitnya super kering, terus kebiasaan ketawa yang sering banget, itu akan mempercepat timbulnya kerut-kerut halus di crown spit, namanya crown spit, di sudut mata luar ya. Kemudian untuk meniruskan rahang, jadi sudah beberapa tahun terakhir suntik botox itu bisa mengecilkan otot rahang. Jadi yang tadinya tembem ini jadi lebih kecil, lebih tirus ya, lebih tirus. Apalagi kalau misalnya dia ototnya besar. Ototnya besar lebih kelihatan dramatis untuk tirusnya. Tetapi sifat botox ini temporary atau sementara. Jadi tidak bisa selamanya. Ada beberapa pendapat bahwa setelah suntik botox ternyata permanen nih, setelah beberapa kali ternyata efeknya itu permanen sehingga tirusnya selamanya. Tetapi itu masih banyak kontroversi ya. Jadi tetap aja harus perlu diulang-ulang. Biasanya diulang tuh tergantung unit yang disuntikan. Makin banyak biasanya dia makin tahan lama. Tapi jangan terus mentang-mentang makin banyak terus kita suntikin banyak, karena kalau kita suntikan over treatment itu muka akan kaku seperti topeng, jadi kurang bagus, jadi kurang natural. Jadi ya kita suntik secukupnya aja. Kalau misalnya sudah mulai berkurang efeknya ya retouch. Kurang lebih kalau untuk dahi itu kurang lebih 4 bulan sampai 6 bulan sepengalaman saya ya, nggak jarang yang sampai 1 tahun. Kalau sudut mata sama sekitar 4 bulan sampai 6 bulan, kadang 8 bulan kalau misalnya yang nggak terlalu parah ya. Kalau untuk tirus itu biasanya 1 sampai 2 kali setahun. Saya sendiri setahun sekali kalau suntik botox untuk tirus. Sebenarnya sih nggak terlalu cabi ya, muka saya panjang, tetapi kalau misalnya kita diem kemudian difoto itu tuh bukan diem, kita senyum, nah ini kan gede nih, nah ini biasanya kalau difoto jadi kelihatan gede, jadi kesannya saya cabi, padahal sebenarnya kalau biasa ya nggak,
ya biasa aja, nggak terlalu yang cabi. Tapi kalau misalnya disuntik botok pada saat kita ketawa di foto itu kelihatan ininya tirus. Nah begini ya kan, kelihatan tirus. Jadi suntik botok ini salah satu alternatif terapi untuk meniruskan wajah. Tetapi memang tidak semua wajah itu akan jadi tirus sempurna. Seperti kalau misalnya dipotong rahang tuh operasi kan lebih kecil gitu, enggak seperti itu. Dia akan kesannya menguruskan, jadi enggak tirus V, bentuk V kayak yang artis-artis Korea begitu, tapi dia kesannya menguruskan. Jadi misalnya pasien disuntik beberapa bulan kemudian, biasanya efeknya kan akan terlihat setelah 1 bulan. Nah 2 minggu tuh sudah mulai berkurang tuh, pipinya udah mulai kelihatan kurusan, atau kalau dibandingin itu sebelumnya sudah kelihatan agak tirusan. Tetapi optimalnya itu setelah 1 bulan. Nah rata-rata pasien saya suka mengeluh, kok nggak ada perubahan ya dok, nggak ada perubahan. Oke, biasanya saya foto tuh sebelum disuntik botok dan setelah 1 bulan. Nah begitu dijajarin di sebelah satu side to side, itu baru ketahuan kelihatan rahangnya akan lebih kurus, lebih tirus. Jadi memang wajib pasien yang mau botok tirus itu harus difoto before dan after. Afternya after 1 bulan, karena kalau enggak kadang pasien tuh nggak ngerasa perubahannya di mana sih. Yang merasa biasanya orang-orang yang sudah lama nggak lihat terus ketemu kurusan-kurusan, tapi nggak yang terus tirus kayak V, kayak di edit fotonya dan terus ininya lebih kurus, itu enggak seperti itu. Jadi jangan bayangkan, jangan terlalu high expectation ya. Tapi so far banyak pasien saya yang merasa cukup puas dengan suntik botok ini, karena satu, nggak terlalu mahal, maksudnya ya mahal, maksudnya tidak mahal banget. Jadi dibandingkan dengan dia harus melakukan tindakan yang lain, ini cukup murah. Yang kedua, cukup efektif, maksudnya efektif ya, setelah 1 bulan tuh hasilnya cukup memuaskan gitu. Yang ketiga, tidak sakit, karena kan dibaal dulu. Sakit ya, kalau namanya disuntik itu kan pasti ada rasa jarum tajam, tapi itu nggak terlalu bermakna lah, bisa ditahan lah, bearable lah buat pasien. Jadi nggak terlalu sakit. Terus tidak ada masa penyembuh, downtime. Jadi setelah suntik botok bisa mengerjakan apapun, nggak harus hindari ini, hindari itu, kecuali kalau misalnya suntik di daerah sini itu hindari untuk tidur terlentang atau jungkir balik. Biasanya saya melarang dia yoga, melarang dia kegiatan-kegiatan yang menyebabkan perubahan posisi yang melibatkan gravitasi. Takutnya itu obat botok itu misalnya disuntik di sini dia terdispersi. Jarang sih, hampir nggak pernah lah selama saya melakukan botok, nggak pernah ada komplain kenapa puji Tuhan. Tetapi saya mencegah hal yang tidak diinginkan. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal tidak inginkan, pasien disarankan untuk tidak tidur terlentang selama 3 jam pertama, jungkir balik atau masas muka misalnya, totok segala macam, atau facial. Karena takutnya obat yang kita suntikan udah tepat, tetapi karena dimanipulasi jadi menyebar kemana-mana, terdispersi, sehingga otot yang seharusnya tidak kita suntik jadi ikut kena efeknya. Jadi yang kita takutkan sebenarnya kalau daerah mata sih kena otot ini ya. Ini bisa menyebabkan ptosis tuh, jadi matanya nggak bisa kebuka begini, tapi jatuh kelopak matanya begini. Nah itu sih kalau misalnya mau dikembalikan ada suntik antidotum, anti toksinnya. Tetapi kalau misalnya pun enggak, biasanya nanti akan kembali lagi seperti normal setelah kurang lebih 4 bulan tadi, 4 bulan sampai 6 bulan ya. Jadi gitu. Biayanya berapa? Biaya variatif ya, tergantung klinik, tapi rata-rata masih di bawah 10 juta kalau botox, karena botoxnya sendiri ya nggak terlalu mahal banget, dan satu botol itu 100 unit. Nah hitungannya botox itu adalah unit, satu botol itu ada 100 unit. Jadi kalau disuntikan, pasien biasanya nggak tahu berapa unit karena tergantung pengenceran. Nah harus ditanyakan ke dokternya masing-masing. Saya ada pasien yang ingin botox, ya tanyakan ke dokternya, dok saya butuh berapa unit, karena hitungannya per unit ya, per unit itu harganya. Jangan sampai nanti kesannya banyak yang disuntik tetapi dosisnya kurang gitu. Jadi harus ditanya, karena nanti akan berhubungan dengan pembayaran gitu.
supaya jelas aja, supaya sama-sama enak antara pasien dan dokternya. Kalau saya sih selalu menjelaskan butuh berapa unit, kemudian berapa per unit, jadi bisa dikalikan biayanya sekitar sekian gitu. Jadi supaya tahu pasiennya. Yang kedua, masalah biaya udah, efek sampingnya tadi salah satunya adalah bruise atau hematom, karena kan disuntik tuh sekitar mata itu kan pembuluh darahnya banyak. Nah, sometimes yang paling sering lebam itu adalah bawah mata, bukan bawah mata ya, samping di sini, samping mata. Kan kita jarang membotok, hampir tidak pernah botok di bawah mata, kecuali kalau misalnya mesobotok itu bisa, tapi kalau botok itu sudut mata, itu biasanya hematom. Di rahang juga kadang-kadang kalau kena pembuluh darah besar itu jadi kayak memar gitu, tapi itu sih masih bisa masih nggak terlalu signifikan lah, efek sampingnya itu masih bisa diatasi lah. Yang ketiga, masalah komplikasi. Nah, komplikasi tadi saya sudah sebutkan di depan, masalah ptosis. Ptosis itu matanya droopy, jatuh, atau alisnya naik. Nah, ini sebenarnya kalau komplikasi dibilang komplikasi juga enggak. Kadang ada pasien yang suka dengan kondisi alis naik seperti ini, ya, gini jadinya. Nah, kadang-kadang kalau saya pribadi saya tidak terlalu suka ya dengan alis naik. Kenapa alis naik sih? Karena ini nggak berfungsi ya, otot yang di frontalis ini. Jadi dia kalau kita angkat alis, yang naik alisnya sini doang, karena yang disuntik kan daerah tengah. Jadi ini yang naik, tapi sininya enggak. Nah, sometimes pasien merasa tidak nyaman dengan perubahan ekspresi wajah yang seperti itu. Tapi biasanya itu efek akan terlihat 1 bulan, paling kuat itu 1 bulan, kemudian akan berkurang gradually ya sampai hilang gitu. Terus ada lagi kadang-kadang sininya jadi kelihatan, kadang kalau misalnya kita suntiknya hanya di daerah atas, sininya nggak disuntik, kadang-kadang jadi ininya nonjol gitu, kelihatan nonjol. Jadi itu bisa diatasi dengan retouch. Suara motor. Jadi di retouch itu ditambahkan suntikan botok pada bulan berikutnya atau 2 minggu atau 3 minggu berikutnya. Jadi dievaluasi lebih baik under treatment atau kurang daripada over, karena kalau over itu nanti agak susah mengembalikannya. Kalau under treatment tinggal nambahin dikit-dikit gitu. Terus komplikasi yang lain nggak simetris, misalnya tirus kiri sama kanan, pipi kiri sama kanan. Pada dasarnya orang itu nggak ada yang sempurna simetris bilateral antara kiri dan kanan. Jadi kadang-kadang karena efek dari mengunyah pakai gigi kiri aja atau tidur satu posisi aja, itu akan menyebabkan pipi yang sebelah akan lebih besar daripada pipi yang lain. Nah, itu pasien harus lihat foto sebelum itu seperti apa. Jadi kalau misalnya nanti setelah botok itu terlihat nggak simetris, itu ya memang berarti dasarnya nggak simetris. Atau kita bisa tambahkan di sisi yang lebih tembem, kita tambahkan botok lagi, jadi ditambahkan dosis yang lebih besar di pipi yang lebih tembem. Nanti untuk next bisa disampaikan ke dokternya bahwa yang 6 bulan yang lalu saya suntik botoknya yang sebelah kanan lebih banyak unitnya dok, karena pipi saya yang kanan lebih gede. Nah, itu bisa disampaikan supaya nggak harus diulang. Terus masalah berapa lama tadi saya sudah sebutkan, antara 4 sampai 6 bulan. Kadang bisa, pasien saya yang paling lama itu 2 tahun ya. Saya nggak tahu itu bisa 2 tahun itu bagaimana, tapi itu beneran 2 tahun tuh baru datang lagi, dan dia bener bilang bahwa dok setelah 2 tahun sini baru keluar lagi. Nah, itu masih muda, umur sekitar 30-an tahun atau 20 something, 25 something lah, 25 lebih. Jadi ya nggak apa-apa, itu ya kebetulan aja. Ya oke. Masalah botok itu kalau ada pertanyaan seperti biasa bisa DM atau WA. Kalau misalnya yang pasien saya biasanya sih udah tahu nomor WA saya ya. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Nanti kita ngobrolin lagi tentang tindakan yang lain, karena ini kan sudah mau 15 menit nih, supaya nggak usah motong-motong. Oke, sampai ketemu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa paham paling enggak dengan penjelasan saya tentang injeksi Ona Botulinum Toxin A. Oke, sampai ketemu.